Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Insyaallah hari ini ya untuk kelas 2B kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Muntaha ya. Untuk sama-sama kita ketahui, kemarin kita terakhir mempelajari tentang dhamir ya. Kita sebutkan dhamir yang telah saya sebutkan kemarin ialah wa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Itu adalah dhamir munfasil ya. Insyaallah hari ini kita akan ya mempelajari secara terperinci tentang dhamir tentang dhamir ya, macam-macam dhamir. Yang pertama adalah dhamir munfasil ya. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah dari kata yang lain dan berdiri sendiri ya. Yang sebagai seperti yang saya sebutkan di pelajaran sebelumnya. Bentuk fisiknya adalah seperti yang sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan kemarin. Contohnya ya, huwa humahum ada 14 ya, hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kemudian bagian yang kedua adalah dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil itu ialah dhamir yang bersambung dengan kata yang lain sehingga seakan-akan ia mempunyai bagian dari kata tersebut ya. Maksudnya ialah dhamir muttasil ini ya, yang mana yang disambungnya tersebut itu menjadi fa'il daripada ya, dhamir tersebut menjadi fa'il ya daripada fi'il ya, fi'il yang disambung olehnya. Jika dhamir berupa dhamir muttasil, maka dhamir tersebut tidak akan keluar dari salah satu 3 posisi ya. Ada 3 posisi dalam dhamir muttasil. Yang pertama, posisi nominatif. Maksudnya ialah dia sebagai pelaku perbuatan ya. Maksud dari posisi nominatif ialah dhamir berposisi sebagai pelaku perbuatan atau bisa disebut dhamir muttasil marfu' ya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dhamir muttasil yang marfu' ya, posisinya rafa karena dia sebagai pelaku perbuatan atau sebagai fa'ilnya ya. Ingat contohnya di sini ya, kata anta risalatan itu kan terpisah ya, antanya di sini munfasil masih terpisah. Bagaimana ketika kita ingin gabungkan ya, maka ada di sini caranya ialah dhamir anta pada kalimat di atas berposisi sebagai pelaku perbuatan, yakni pelaku perbuatan dari menulis ya, kataba tadi ya, kataba anta ya, menulis kamu, risalatan sebuah surat ya. Itulah yang dimaksud dengan dhamir yang berposisi sebagai nominatif ya, sebagai pelaku perbuatan atau sebagai fa'il atau biasa disebut dengan dhamir muttasil marfu'. Pada kondisi ini dhamir akan mengalami perubahan bentuk. Jelas karena kenapa? Dia akan digabungkan dengan fiilnya ya, dan berperan sebagai fa'il dari fiil tersebut, maka harus berubah bentuk. Pada kalimat di atas perubahannya adalah sebagai berikut ya. Kataba anta risalatan, maka berubahnya menjadi katabta risalatan ya. Jadi ba-nya disukun ya, mabniun ala sukun ya. Ini fi'il mudhari fi'il madhi yang mabni ala sukun. Kan biasanya kalau fi'il madhi itu mabni alal fathah ya, alal fathi, tapi di sini fi'il mudhari'nya mabni ala sukun. Maksudnya mabni apa sih? Mabni itu ya, dia harokat akhirnya tetap ya, tidak ada perubahan. Itu namanya mabni. Kenapa kok di sini bisa sukun? Karena disambungkan dengan yang namanya dhamir ya. Yang mana di sini karena dia berposisi sebagai fa'il, maka disebut dhamir muttasil marfu' ya. Katabta risalatan. Tanpa di sana ada 2 perubahan yang kita saksikan. Pertama, fi'il madhi yang kita cirikan pada pembahasan sebelumnya dengan harokat fathah ya. Sebelumnya kan kita sebutkan bahwasanya fi'il madhi ini harokat terakhirnya fathah ya, abadan, selamanya, mabni, karena dia mabni itu tetap tidak bisa berubah ya, harokat akhirnya ya, tidak ada perubahan, tidak ada i'rabnya ya untuk berubah. Tapi di sini
Sekarang kita ya pada posisi bersambung dengan dhamir, harokat fathah tersebut diganti dengan harokat sukun ya. Kedua, dhamir anta berubah menjadi ta ya, yakni huruf ta yang difathahkan. Itu adalah perubahan untuk dhamir anta. Adapun untuk dhamir antuma perubahannya adalah sebagai berikut. Kataba antuma risalatan berubah menjadi katabtuma risalatan ya. Jika kata-kata ba kita simbolkan sebagai wazan fa'ala, maka perubahannya berturut-turut pada ke-14 dhamir dinyatakan di dalam tabel berikut. Jadi ya, untuk perubahan yang secara lengkap ya, kita akan bahas secara satu persatu secara terperinci, yaitu dari yang tadi pembagian dhamir yang ada 14 ya, wa huma hum ya huma hum. Dari mulainya kalau muttasil itu ya, itu dari kalau yang ghaib enggak termasuk ya. Ada perubahan ketika dhamir ghaibnya menunjukkan dua atau lebih ya, menunjukkan banyak. Kalau untuk satu ya, perubahan pada fiilnya tidak ada, tapi di situ dia menyimpan dhamir, bahasanya dhamir mustatir. Maka gimana untuk perubahan 14 dhamir ini yang dari huwa huma hum ya hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ya, kita mulai di sini dari anta ya. Dhamir anta digabung dengan fa'ala menjadi fa'alta. Dhamir antuma digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'altuma. Dhamir antum digabung dengan fa'ala menjadi fa'altum. Ya, dhamir anti digabung dengan fa'ala menjadi fa'alti. Dhamir antuma ya, untuk menunjukkan perempuan dan laki-laki sebenarnya sama saja perubahannya ya, digabung dengan fa'ala menjadi fa'altuma. Kemudian digabungkan antunna digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'altunna. Ya. Kemudian huwa ya, digabung dengan fa'ala tetap menjadi fa'ala. Karena kenapa? Di sini dia dhamir ghaib yang hanya menunjukkan satu orang, maka tidak ada perubahan khusus, melainkan di sini nanti ketika i'rab hanya disebutkan dhamirun mustatir, taqdiruhu ya, kembali kepada yang sebelumnya. Oke. Kemudian huma ya, huma ini menunjuk dhamir ghaib yang menunjukkan dua ya, dua digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'ala ya, dipanjangkan fa'ala ya, ada alifnya di situ. Kemudian dhamir hum digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'alu ya. Kemudian dhamir hiya digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'alat ya. Kalau hiya ditambahkan ta, kalau huwa tidak ditambahkan ya. Karena untuk membedakan ya antara huwa dan hiya. Kalau hiya ditambahkan ta menjadi fa'alat. Kemudian hunna ya digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'alna ya, fa'alna dengan nunnya pendek ya, fa'alna. Oke. Kemudian ana ya digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'altu. Ya, nahnu digabungkan dengan fa'ala menjadi fa'alna. Ini adalah perubahan dari ke-14 dhamir ketika disambungkan ya, muttasil dengan fiilnya, dan dia berperan sebagai fa'il ya, sebagai pelaku perbuatan. Catatan ya, jika fi'il berupa fi'il mu'tal ajwaf ya, sebagaimana yang telah kita pelajari, mu'tal ajwaf itu ialah terdapat huruf ilah di tengah ya, di tengah daripada kata fi'il ya. Maka pada sebelum 9 dhamir khusus ya, ada dua aturan yang harus diperhatikan. 9 dhamir khusus itu apa saja? Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, hunna, ana, nahnu. Ingat, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, hunna, ana, nahnu. 9 dhamir khusus ini ketika bertemu dengan fi'il mu'tal ajwaf maka ada dua aturan. Pertama, huruf illahnya dibuang. Ya, pertama huruf illahnya dibuang. Kemudian yang kedua, huruf pertama dari fiil tersebut diharokati dengan cara melihat di kamus. Maksudnya diharokati sesuai dengan perubahan yang terdapat di kamus.
Dua kaidah ini hanya berlaku untuk sulasi mujarrad saja ya, sebagai kemarin kita telah pelajari. Ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad, ada sulasi mazid, ada rubai mazid dan rubai mulhaq ya. Contoh kata qala digabung dengan anta menjadi kultu ya, ingat. Qala mutal ajwaf ya, huruf illahnya ada di tengah daripada kata fiil. Jadi qala itu qaf ya, ada alif, ada lam. Maka di sini ketika bertemu dengan 9 dhamir yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, hunna dan ana, kemudian nahnu, maka huruf ilahnya dibuang, yang tengah-tengahnya dibuang menjadi kulta ya. Ketika qala digabung dengan anta menjadi kulta, alifnya dibuang. Artinya kamu berkata. Ya, di sini diperincikan, Anda saksikan kata qala sudah bergabung dengan dhamir anta, huruf ilatnya ini alif dihilangkan dan huruf qaf diharokati dengan harokat dhammah ya, ingat. Yang peraturan pertama adalah huruf ilah dibuang. Peraturan kedua, huruf pertama dari fiil tersebut diharokati dengan cara melihat di kamus. Maksudnya diharokati dengan cara melihat perubahannya di kamus seperti apa. Di sini ya qala kalau ketika digabungin anta jadi kulta. Ya, perubahannya menjadi dengan dhammah diganti. Tadinya kan fathah diganti menjadi dhammah. Karena dia itu ya mengikuti wazan dari fa'ala yaf'ulu, qala yaqulu ya, maka kalimat sebelumnya huruf pertamanya diharokati dengan dhammah. Contoh lainnya ba'a, misalkan ba'a yabi'u kan, dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, maka ketika ya digabungkan dengan anta, ba'a di sini menjadi bi'ta karena mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu ya. Diganti katanya jadi bi'ta menggunakan kasrah. Ya, sebenarnya bisa dilihat dari perubahannya ketika melihat tasrifannya. Ataupun juga bisa melihat dari tasrifannya di fi'il amarnya. Karena di situ fi'il amarnya bi' ya. Dan untuk fi'il amr qala qul. Nah, maka di sini harokati dengan dhammah ketika digabungkan dengan anta. Jadi qala jadi kulta karena itu fi'il amrnya kul. Sedangkan untuk ba'a kenapa menjadi bi'ta ya, digabungkan dengan anta menjadi bi'ta karena di fi'il amrnya sendiri adalah bi' ya, bi'ala tabi' ya, mengikuti itu. Jadi tinggal dikembalikan kepada tasrifnya. Bisa melihat dari fi'il amrnya, bisa melihat dari wazan asalnya mengikuti wazan apa, misalkan fa'ala yaf'ilu berarti dia di kasrah, atau fa'ala yaf'ulu berarti di dhammah, atau juga bisa dilihat dari fi'il amarnya ya, karena di fi'il amarnya ya qul dan bi' ya. Pertanyaannya, dari mana harokat dhammah itu didapatkan? Jika Anda melihat kamus kemudian Anda melihat tulisan seperti di bawah ini, qala yaqulu qawlan qilan wa maqalatan, maka ketahuilah bahwa harokat dhammah itu diambil dari harokat yang terjebak ya, di antara garis memanjang antara qala dengan qawlan, qilan dan maqalatan. Itulah makna makna huruf pertama fiil yang diharokati dengan cara melihat di kamus ya. Ya, ini di sini kalau menurut pribadi saya sendiri, ketika kalian melihat kamus akan sangat kesulitan karena terlalu tebal ya. Maka gampang saja tinggal dikembalikan kepada amsilah tasrifiyah tadi. Maka penting untuk menghafalkan amsilah tasrifiyah karena untuk mengembalikan kepada wazan ya sebelumnya, ketika kita hafal amsilah tasrifiyah akan sangat mudah. Ini mengikuti wazan apa ya, karena ini hanya berada di sulasi mujarrad. Apakah mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu ya, atau fa'ila yaf'ilu atau fa'ula yaf'ulu ya, gampang. Atau juga bisa melihat dari fi'il amarnya ya. Begitu juga berlaku kepada ya ke-8 dhamir sisanya. Di sini contohnya qala digabung dengan antuma menjadi kultuma. Qala digabung dengan antum menjadi kultum, qala digabung dengan anti menjadi kulti, qala digabung dengan antuma menjadi kultuma,
Qala digabung dengan antunna menjadi kultunna, qala digabung dengan hunna menjadi kulna, ana digabung dengan qala, qala digabung dengan ana menjadi kultu, qala digabung dengan nahnu menjadi kulna ya. Semua tinggal mengikuti ya. Jadi 9 domir ini tinggal mengikuti kaidah tadi yang pertama ketika kita membahas tentang anta ya. Qala digabungkan dengan anta menjadi kulta. Gampang sekali ya. Adapun pada domir selain 9 domir khusus ini huruf ilat tidak hilang. Ya, contoh yang selain apa namanya domir selain 9 yang khusus ini adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, anta, antuma ya. Jadi itu huma, hum, hiya, huma ya. Huma di sini untuk yang menunjukkan apa namanya? Huwa, huma, hum, hiya, huma ya. Huma di sini ya bisa muzakkar bisa muannas. Ya berarti kan dari 9 ada sisa 5 domir ya. Sisa 5 domir yang tidak dibuang ya huruf ilahnya. Berarti 5 domir itu adalah huwa, huma, hum, hiya, huma ya. Maka sudah dipastikan qala digabung dengan huwa menjadi qala ya. Qala digabung dengan huma menjadi qala. Qala digabung dengan hum menjadi qalu. Qala digabung dengan hiya menjadi qalat. Qala digabung dengan huma ya yang berupa muannas maka menjadi qalata ya. Saya harap bisa dipahami ini ya, nanti akan saya share juga materi untuk hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tugas kalian adalah saya ingin kalian ya menghafalkan 9 domir khusus ini ya. 9 domir khusus yang digabungkan ya dengan fi'il mu'tal ajwaf. 9 domir khusus ini apa? Kemudian berikan contoh perubahan dari 9 domir khusus ini yang digabungkan dengan fi'il mu'tal ajwaf ya. Dibuatkan videonya ya minimal 1 menit, maksimal sampai ya kalian menyelesaikan 9 domir khusus ini ya. Itu aja sebutkan. Adapun untuk fiilnya sendiri saya pengen 5 fiil mu'tal ajwaf ya. Untuk fiilnya sendiri 5 fiil mu'tal ajwaf digabungkan dengan isim domir khusus ya, maka perubahannya akan khusus. Cari 5 fiil mu'tal ajwaf. Saya harapkan kalau kalian tidak punya kamus di rumah, cari kamus yang ada di Google Play. Banyak kamusnya ya, banyak jenisnya. Adapun kalau kalian tidak ingin download kamus yang ada di Google Play, maka silahkan cari di pencarian Google, tulis saja ya fiil mu'tal ajwaf ya, maka akan banyak muncul di sana. Kemudian tinggal kalian cari dari perubahan katanya di kamusnya ya. Perubahan katanya apa saja bisa dilihat dari dia mengikuti wazan apa, dari fiil sulasi mujarrad apakah wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu atau fa'ula yaf'ulu ya. Ada 6 wazan ya. Nanti akan saya kirimkan ke 6 wazan tersebut biar untuk memudahkan kalian mencari ya perubahan kata dari fi'il mu'tal ajwaf tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.